Jamaah. Ye. Oh Jamaah. Ye. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Indramayu dan Lampung. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tinda yang di rumah, yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah yang baik dan gak pernah mengkhianati kita, ya cuma dia. Siapa Bu? Allah, Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu nih tentang anak kecil memberhentikan iringan Presiden Prabowo. Ini dia tayangannya nih. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu ya. Anak-anak tuh gitu ya, kalau misalnya ada maunya tuh berani gitu, nekat kadang-kadang gitu Masya Allah. Coba kalau yang gede susah pasti, gak bisa masuk. Emang kalau dipikir-pikir ya, kalau kita mau ketemu pejabat atau mau ketemu orang-orang tokoh-tokoh penting pasti susah, bener gak Bu? Ada yang ngantri dulu, ada yang dari pagi sampai malam, belum tentu ketemu. Ini Masya Allah luar biasa. Jangan sampai juga kita ngejegat juga di jalanan, ntar bahaya, bisa ditangkap nanti takutnya kalau udah gede. Nauzubillah min zalik. Tapi ada yang lebih hebat, yang memiliki kita semua, lebih hebat daripada siapapun. Allah, betul apa betul? Tapi kita tuh sebenarnya nggak pernah repot mau ketemu Allah ya Bib, sebenarnya Bib ya. Betul. Kapanpun, dimanapun bisa. Kita tuh kadang-kadang mikir gini, wah kita kayaknya sama Allah kayak mau ngadep aja susah gitu. Pikirnya sebenarnya kayak gitu. Padahal mah gampang banget, gak ada jarak, gak pakai protokoler. Langsung 5 waktu tiap hari kita ketemu sama Allah. Kita berdiskusi, berbincang-bincang sama Allah. Tapi kenapa masih ada orang yang ngerasa Allah kok jaga jarak ya sama saya ya. Padahal ributan juga ketemu pejabat kasarnya gitu. Mau disini penjelasannya Bib ya. Silakan tepuk tangan buat Habib Usman. Ya, akhir Mas Wadi, Ustaz Syam, Ustaz Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba setiap hari dipanggil kita sama Allah. Hayya ala sholat itu bentuk panggilan Allah kepada hambanya. 5 waktu kita dipanggil sama Allah. Hayya ala falah, menuju kepada kemenangan. Dan Allah dekat kepada kita. Siapa yang paling dekat? Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni gharibun ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ketika hamba ditanya di mana Allah, Allah sangat dekat kepada kita. Bahkan kedekatannya Allah kepada kita lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Allah sangat dekat kepada kita. Dan bahkan ketika kita meminta kepada Allah, Allah kasih. Kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabuli daripada setiap doa hambanya. Dan Allah berprasangka terhadap prasangka hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kalau mau dikabulin sama Allah ada syaratnya. Harus beriman kepada Allah, wal yu'minu, harus beriman. Dan juga harus apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dekat kepada Allah, kita sujud patuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Dan tentunya kita sebagai hamba Allah memahami kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Tapi banyak manusia yang hanya khilaf, yang hanya apa? Yang hanya kasat mata aja. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak dekat kepada Allah. Nggak paham Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah mengetahui hambanya. Kita sebagai hamba Allah memahami bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Kita makhluk, kita hina, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Tetapi kita lebih tunduk kepada makhluk. Kita lebih dekat kepada makhluk. Sampai-sampai mau ketemu pejabat, mau ketemu menteri, gubernur, bahkan ketemu presiden, bela-bela nungguin berhari-hari. Bela-bela dia ninggalin sholat. Karena nunggu nih sebentar lagi. Juhur, asar, akhirnya juhurnya kelewatan. Atau bahkan dia lebih dekat kepada makhluk tapi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran antri sembako, sembakonya murah. Sampai lewat waktu sholat. Summa na'udzubillah. Ingat bahwasanya kita ini makhluk Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini hina. Yang dimuliakan oleh Allah mereka yang bertakwa kepada Allah.
Kita wajib patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Makhluk tidak ada apa-apanya. Kalau kita meminta kepada makhluk, memohon kepada makhluk, hina kita. Tapi kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, kita berada dalam kedudukan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, sekarang waktu kita lanjut. Kita mau kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Yang sebelah sini, Bu. Iya, boleh maju ke depan. Maaf. Waduh, punten, Bu. Kesini, Bu. Iya, silakan perkenalkan dirinya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Majelis Talim Nurusifa Sindang Indramayu. Tepuk tangan buat Ibu Rini. Mau nanya sama siapa Ibu? Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam, Siap, boleh Ibu Ustadz Rini. Syam. Masya Ayo. Allah. Pak Mau nanya Ustadz apa, Sam, Ibu? Mau nanya. Siap Ibu. Emang benar Allah saking baiknya ke hambanya. Apa namanya tuh saking baik hambanya, nggak mau hambanya itu saking baiknya nggak mau sakit hati, dan kalau bahasa sekarang tuh baper kan Iya. gitu. Jadi hamba itu tuh pendosa, tapi dia nggak mau hambanya itu disebut pendosa gitu. Oh. Jadi bahkan sampai melampaui batas Iya. gitu. Benar nggak Pak Ustadz? Oh, itu Masya aja Allah. Ibu Rini pertanyaannya Ya, ya. gitu. Terima kasih banyak buat Ibu Rini. Ya, Bagus banget cincinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Rini. Jangan senyum-senyum Bu, ketawain temennya. Kalau sampai depan susah ngomongnya Bu. Baik, terima kasih Bu Rini, Tabe Mas Fadli, Habib Utsman, Ustaz As'ad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah itu sayang sekali sama hambanya. Allah tidak memanggil mereka yang berdosa dengan wahai pendosa. Orang-orang yang banyak dosa. Tidak. Tapi dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah memanggilnya dengan penuh cinta, penuh sayang, penuh kasih. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah. Bentuk kasih sayang Allah satu. Allah katakan di awal ayat bukan ya ibadi, bukan katakan wahai hambaku, langsung dikatakan kul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah yang langsung wahai hambaku, tidak. Tapi Allah katakan katakanlah Muhammad wahai hambaku. Maksudnya apa? Kata ulama tafsir, ini untuk menggambarkan kedekatan supaya yang ngomong kepada para pendosa ini adalah orang dekatnya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk nggak kenal, nggak pernah sapaan, nggak sekampung, nggak kenal, tiba-tiba ngatain orang pendosa. Harus deket dulu tuh, harus ada cinta kasih dengan pelukan, dengan kasih sayang, dakwah dengan kedekatan. Baru Allah katakan, ya ibadi, yang banyak dosa pun Allah masih panggil, wahai hambaku. Subhanallah, alladzina asrafu ala anfusihim. Allah tidak katakan wahai hambaku yang banyak dosanya, tapi Allah katakan wahai hambaku yang melampaui batas. Batas apapun itu, batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatasi 24 jam sehari, kasihlah kepada Allah 5 waktu sholat, 5 waktu doang. Ini pun masih banyak yang melanggar, subhanallah. Maka Allah katakan yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sampai sini saja sudah bisa kelihatan begitu sayang cinta kasihnya Allah kepada hamba-hambanya. Lalu Allah sambung lagi. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Lalu Allah katakan jami'a. Apa artinya jami'a? Semua dosa. Subhanallah. Jadi kalau
boleh mengatakan diampuni nggak ya dosaku? Oh nggak usah nanya, semua dosa diampuni. Kalau saya kan ini lebih-lebih lagi dosaku lebih besar daripada orang lain. Oh nggak usah khawatir, diampuni. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada kata terlambat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim, seorang mukmin ada satu zikir yang tidak boleh lewat dalam sehari. Apa itu? Istighfar. Tidak pantas seorang beriman melewatkan dalam sehari semalam tanpa istighfar. Ini yang paling harus ada dalam hidup kita sehari 24 jam itu. Adanya mohon ampun kepada Allah. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, Innahu huwal ghafurur rahim. Tenang aja kata Allah, pasti diampuni. Orang dia yang maha kasih, dia yang maha Masya ampun. Allah. Baik banget Allah sama Baik kita. banget, Coba bayangin subhanallah. kalau dosa ada benjolnya. Aduh. Betapa banyak benjolnya kita. Jangan itu Allah nggak mau bikin malu, betul, ya kan? Masya Allah. Ada aromanya dosa itu. Aduh, tidak ada orang yang mau keluar rumah. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Siap. Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita sekarang mau kasih jamaah kesempatan buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Dari sebelah sini Ibu boleh Ibu maju. Iya izin. Masya Allah. Habib boleh maju, Ustadz Asad boleh maju. Silakan Ibu sebelah saya Bu. Iya silakan, fadhal, maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabi pun. Iya pun. Saya Ila Hartini dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Ustadz, saya mau curhat Bu, kepada Habib Habib. Usman. Boleh Iya. Ibu, silakan Ibu. Saya baper duluan ini Pak. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Ustadz. Saya udah berkecimpung di suatu organisasi kurang lebih 20 tahun Ustadz. 20 tahun, Masya Allah. Saya mempunyai ketua. Dalam organisasi itu mesti ada sekretaris dan saya sekretarisnya. Iya. Sebagai manusia, saya mesti banyak kesalahan Ustadz. Baik yang saya sengaja maupun tak disengaja. Tetapi ketua saya tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Dan tidak pernah memanggil apa kesalahan saya. Saya yakin saya punya salah. Dan begitu tiba-tiba setelah 20 tahun kebersamaan kami, sampai saat ini saya istilahnya dipecat atau dikeluarkan begitu saja tanpa ada konfirmasi. Oke. Saya tidak diajak lagi dalam suatu organisasi ini, padahal organisasi ini kita sama-sama besarkan. Iya. Terbentuknya Kabupaten Tanggamus itu, pencetusnya adalah kami sama-sama. Masya Allah. Besarnya organisasi itu berkat kami sama-sama. Iya. Untuk itu Ustadz, saya sudah curhat sama Allah karena saya yakin apa yang dikatakan Ustadz tadi. Bahwa tempat yang paling tepat mengadu adalah pada Allah. Di 3/4 Iya. malam saya mengadu. Tapi tetap aja sakit hati itu tetap aja. Ibu sekarang tenang dulu ya. Tarik nafasnya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Biar dijawab sama guru-guru kita dulu. Coba oke dari Habib Usman silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita sebagai hamba Allah menjalankan segala sesuatunya di muka bumi ini berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Menurut Allah baik sudah pasti baik. Jabatan, kedudukan, ide atau apapun yang telah kita lakukan, semuanya itu kalau kita ikhlaskan pasti Allah akan membalasnya dengan cara yang baik. Ketika seseorang sudah bersama kita mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun di dalam satu pekerjaan, satu usaha, satu perusahaan atau apapun,
maka jalankanlah dengan baik. Ketika misalkan seandainya kita dikeluarkan atau dia sudah tidak percaya lagi sama kita, nggak jadi masalah. Jabatan sementara, kedudukan sementara, apapun yang kita lakukan bersama juga sementara. Yang kekal abadilah dekat kepada Allah, boleh jadi suatu saat nanti Allah akan membalas kita jauh lebih baik. Minta balasan hanya kepada Allah bukan kepada makhluk. Amin. Ikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, maka Amin. Allah akan memudahkan segala sesuatunya. Yasir alaina kula asir, fatayasir wa asir alaika yasir. Insya Allah mudah, berkah, dan Allah kasih keridhaan. Masya Allah, Amin. ditambahkan Terima Ustadz kasih. Asad silakan. Baik Ibu, hidup ini kan memang perpindahan, perputaran selalu antara bersyukur dan bersabar ya. Ada kalanya Ibu lagi dikasih ujian, dikasih kekecewaan, dikasih kesedihan. Tapi apa yang Allah katakan? Walanabluwannakum bisyai. Itu hanya sedikit kecil Ibu. Dan kalau Ibu lagi dikasih rasa kecewa hari ini, sakit hati hari ini, mungkin Allah menginginkan Ibu mendapatkan pahala bersabar. Tapi hidup kan tidak selamanya akan kecewa, tidak selamanya akan sedih. Bisa jadi 20 tahun kemarin kan Ibu bahagia. Ibu banyak teman, Ibu ya happy. Mungkin saat ini Ibu lagi diuji. Nah bisa jadi saat Ibu sabar melewati ini, maka roda kehidupan akan berputar. Dan Ibu akan mendapatkan pahala syukur. Kenapa? Karena Allah memberikan kenikmatan. Dan kalau Ibu ikhlas, Ibu sabar, dan Ibu merasa misalkan dizolimi, doa sama Allah. Jangan membalas karena bisa jadi balasan kita seringkali bisa melampaui batas. Tapi balasan Allah sangat adil karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ini Masya Allah, jadi ibu gitu ya, jangan bergantung diri ibu sama manusia. Pasti akan kecewa, benar ya Ustadz ya, Habib ya. Bergantungkan diri ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan selalu kasih yang terbaik buat ibu. Tepuk tangan dulu dong buat ibu, Amin. Masya Allah, Terima makasih kasih. banyak. Ibu di sini aja, buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang yang baik dan gak pernah mengkhianati kita, ya cuma Dia. Allah. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.